Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas desain dan implementasi dengan anggota Lukman Agus Duwiono, Muhammad Yunus Habibillah, dan Randy Prasetyo. Desain dan implementasi perangkat lunak adalah tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak di mana sistem perangkat lunak yang dapat dieksekusi dikembangkan. Untuk beberapa sistem sederhana rekayasa perangkat lunak berarti desain dan implementasi perangkat lunak dan semua aktivitas rekayasa perangkat lunak lainnya digabungkan dengan proses ini. Tahap pertama dalam setiap proses desain perangkat lunak adalah pengembangan pemahaman tentang hubungan antara perangkat lunak yang sedang dirancang dan lingkungan eksternalnya. Ini penting untuk memutuskan bagaimana menyediakan fungsionalitas sistem yang diperlukan dan bagaimana menyusun sistem untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Menetapkan batasan sistem membantu Anda memutuskan fitur apa yang diimplementasikan dalam sistem yang sedang dirancang dan fitur apa yang ada di sistem terkait lainnya. Dalam hal ini, Anda perlu memutuskan bagaimana fungsionalitas distribusikan antara sistem kontrol untuk semua stasiun cuaca dan perangkat lunak tertanam di stasiun cuaca itu sendiri. Model konteks sistem dan model interaksi menyajikan pandangan yang saling melengkapi tentang hubungan antara sistem dan lingkungannya. Setiap interaksi yang mungkin dinamai dalam elips dan entitas eksternal yang terlibat dalam interaksi diwakili oleh figur tongkat. Model use case untuk stasiun cuaca ditunjukkan pada gambar di samping. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun cuaca berinteraksi dengan sistem informasi cuaca untuk melaporkan data cuaca dan status perangkat keras stasiun cuaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Prasetyo. Ada beberapa langkah penting dalam proses desain adalah memutuskan model desain yang kita butuhkan dan tingkat detail yang diperlukan dalam model ini. Hal ini tergantung pada jenis sistem yang sedang dikembangkan. Sistem pemrosesan data seksual sangat berbeda dari sistem waktu nyata tertanam. Jadi kita perlu menggunakan berbagai jenis model desain. Saat Anda menggunakan UML untuk mengembangkan desain, Anda harus mengembangkan dua jenis desain. Yang pertama model struktural, yang menggambarkan struktur statis sistem menggunakan kelas objek dan hubungannya. Hubungannya penting yang dapat didokumentasikan pada tahap ini adalah hubungan generalisasi atau pewaris, hubungan kegunaan atau penggunaan oleh, dan hubungan komposisi. 2. Model dinamis yang menggambarkan struktur dinamis sistem dan menunjukkan interaksi runtime yang perintah layanan yang dibuat oleh perubahan sistem yang dipicu oleh interaksi ini. Terdapat 3 jenis model UML yang sangat berguna untuk mengembangkan detail ke use case dan model arsitektural. 1. Model subsistem menunjukkan pengelompokan objek secara logis ke dalam subsistem yang koheren. Ini direpresentasikan menggunakan bentuk diagram kelas dengan masing-masing subsistem ditampilkan sebagai paket dengan objek tertutup. Model subsistem adalah model struktural. Model urutan menunjukkan urutan interaksi objek. Ini diwakili menggunakan urutan UML atau diagram kolaborasi. Model urutan adalah model dinamis. Model desain, model mesin negara bagian yang menunjukkan bagaimana objek mengubah statusnya sebagai respon terhadap peristiwa. Ini diwakili oleh UML menggunakan diagram status. Model mesin negara adalah model dinamis. Pada gambar di samping adalah model subsistem. Apa itu model subsistem? Yang berguna untuk menunjukkan bagaimana desain diatur ke dalam kelompok objek yang terkait secara logis. Untuk menyajikan subsistem dalam sistem pemetaan cuaca, selain model subsistem, kita juga dapat mendesain model objek detail.
Terima kasih kepada Randy Prasetyo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yunus. Gambar di samping adalah contoh model urutan, ditampilkan sebagai diagram urutan UML. Diagram ini menunjukkan urutan interaksi yang terjadi ketika sistem eksternal meminta data yang diringkas dari situasi stasiun cuaca. Manajemen konfigurasi adalah nama yang diberikan untuk proses umum mengelola sistem perangkat lunak yang berubah. Tujuan dari manajemen konfigurasi adalah untuk mendukung proses integrasi sistem sehingga semua pengembangan dapat mengakses kode proyek dan dokumen dengan cara yang terkontrol. Mengetahui perubahan yang telah dilakukan dan mengkompilasi dan menghubungkan komponen untuk membuat sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Ada 4 aktivitas manajemen konfigurasi mendasar. Satu, version management, di mana dukungan disediakan untuk melacak berbagai versi komponen perangkat lunak. 2. System integration, di mana dukungan disediakan untuk membantu pengembangan menentukan versi komponen apa yang digunakan untuk membuat setiap versi sistem. Ketiga, problem tracking, di mana dukungan disediakan untuk memungkinkan pengguna melaporkan bug dan masalah lainnya. Keempat, release management, di mana versi baru dari sistem perangkat lunak dirilis ke pelanggan. Yang dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.